Setiap saat kita bisa berbicara kepada Tuhan, mendengar suaranya dan merasakan hadirat Tuhan kapan dan di mana saja. Tuhan menyatakan dirinya secara khusus dan sangat nyata, baik secara personal maupun korporat. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hubungan akrab yang intim dengan Tuhan bukan dinilai dari lamanya jadi pengikut Tuhan, tetapi ditentukan kualitas hati, pikiran, ketaatan, dan tunduk pada otoritas Tuhan. Ada banyak orang yang sudah lama menjadi pengikut Tuhan, tetapi kegiatan dan aktivitasnya hanyalah sebagai rutinitas. Berdiam hanya pada satu titik. Sifatnya hanya menunggu dan menunggu. Tidak mau mencari perkenanan Tuhan. Berdoa untuk kepentingan diri sendiri pun harus menunggu hamba Tuhan yang mendoakan. Kurang percaya diri akan keberadaannya dalam hadirat Tuhan. Dia lupa bahwa dia anak raja yang berhak mewarisi kerajaan surga. Lupa bahwa dia milik kesayangan Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Hadirat Tuhan itu hadir bagi setiap orang yang mau mencari dan mengejarnya, di mana saja dan kapan saja. Tabut Tuhan ada selama 20 tahun di kediaman Abinadab. Tidak ada sesuatu yang istimewa dan berbeda dan tidak mengalami apa-apa. Tetapi sewaktu tabut Tuhan berada di kemah Obed-Edom, hanya dalam kurun waktu 3 bulan, dia sangat diberkati Tuhan dengan luar biasa, sampai terdengar oleh Raja Daud. Ini adalah masalah sikap hati, tidak dengan lamanya waktu. Obed-Edom memiliki sikap menghormati Tuhan dengan sepenuh hati. 2 Samuel 6 ayat 11-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Hadirat Tuhan sudah harus menjadi habitat bagi pengikut Tuhan. Karena di luar itu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita hidup di luar Tuhan, kita mungkin masih bisa hidup having fun, beraktivitas seperti biasa.
tapi tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tidak mengalami kasih karunia-Nya. Mari jangan pernah keluar dari kendali Tuhan, apalagi keluar dari koridor firman. Jika Tuhan berkata marilah, mendekatlah padanya. Jika Tuhan berkata mengampuni, berilah pengampunan. Jika kita keluar dari koridor firman, otoritas Tuhan, kita sedang mencabut pagar, proteksi dari Tuhan, dan membuka suatu pintu peluang dan kesempatan bagi si jahat masuk dalam hidup kita. Orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan akan memiliki pengenalan yang luar biasa dan yang tidak semua orang miliki. Bercermin dari kisah seorang perempuan Samaria yang hidupnya gonta-ganti suami. Dia malu bertemu orang-orang sekitar sehingga dia mengambil air di sumur tengah hari. Tapi setelah bertemu Yesus, dia berubah secara total dan menjadi penginjil sesamanya. Dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kasih karunia-Nya dan pertolongan pada tepat waktunya. Tetaplah fokus pada Tuhan. Jika saudara sedang di persimpangan jalan, ragu untuk memilih jalan, datanglah pada Tuhan tanpa membawa jawaban oleh pikiranmu sendiri. Berserulah padanya, maka Tuhan akan menjawab doa dan tunjukkan jalan yang terbaik. Selamat berkarya dalam Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami hari demi hari. Sehingga kami saat ini Tuhan masih boleh ada kesempatan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami bisa menikmati kemurahan-Mu, berkat-Mu hari demi hari. Udara yang bersih, kesehatan, menikmati ciptaan-Mu yang luar biasa. Ya Allah Bapa, biarlah terus kasih-Mu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tetap boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk seturut kehendak-Mu. Biar juga kami Tuhan menjadi saluran berkat buat yang lain. Ya Allah Bapa, kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Lewat karya salib-Mu telah Engkau buktikan bahwa Engkau rela mati demi kami, supaya kami yang sakit menjadi sembuh, hidup kami yang berkekurangan menjadi hidup berkelimpahan. Hati kami yang bersedih, yang kami dalam tekanan, yang kami dalam keraguan, Engkau memberikan kepada kami penghiburan, sukacita, kekuatan dalam melewati hari-hari kami. Kami juga Tuhan akan tetap percaya bahwa pemeliharaan-Mu akan terus ada dalam kehidupan kami. Akan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, memberkati lumbung-lumbung kami, memberkati keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga, menjadi orang yang boleh bersuka cita dan berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa, jadikan kami bintang yang bercahaya, supaya orang boleh melihat bahwa kami adalah dalam naungan, dalam otoritas-Mu Tuhan. Bahwa hidup di dalam Engkau sangat berbeda. Hidup yang semakin menaik dan bukan menurun. Ya Allah Bapa,
Jangan tinggalkan kami satu detik pun. Biarlah Engkau terus menuntun kami hari demi hari. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima terus berkat-berkat-Mu yang akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Mulialah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.